hadiah kepada guru yang telah mengajar dia selama 1 tahun atau lebih. Itu boleh. Siapa yang mengatakan haram? Boleh pasti itu. Tapi yang masalah adalah diiringi dengan salaman. Santri putrinya, murid-muridnya di madrasah yang laki-laki salaman. Ya ini yang putri juga, santri putri ikut bersalaman cium tangan kepada ustadz. Ustadznya rata-rata laki-laki. Bagaimana sungkem salaman dari santri putri kepada ustadz begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah menjelang bulan puasa kita oleh Allah ditakdirkan, diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Kali ini masih ada kaitannya ya dengan topik yang kemarin, tentang memang topik ini kayaknya dari banyaknya penonton saya bersyukur kepada Allah, ini topik yang sangat menarik tentang hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan wanita dan pria. Kemarin masih ingat ya, di episode sebelumnya masih terbatas kepada chat lewat HP, lewat online, bagaimana WhatsApp, bagaimana Imo, bagaimana Facebook, bagaimana TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Sekarang sudah lebih menjurus, sudah lebih real, langsung bertemu. Bagaimana kalau berjabat tangan antara perempuan dengan laki-laki berjabat tangan. Walaupun tentu pembahasan ini sudah banyak, silahkan dicek di YouTube para kiai, para pendakwah di YouTube. Dan mungkin kalau sempat para pemirsa sekalian mau melihat hukum-hukumnya di situs-situs hukum, itu banyak bertebaran. Atau kalau yang biasa bersentuhan dengan pelajaran agama di kitab-kitab, itu banyak dibahas. Tapi biasanya namanya anak muda sekarang atau tidak mau kalau mau membuka kitab langsung. Walaupun kitab langsung sekarang tidak harus bongkar-bongkar lemari seperti zaman saya dulu harus melihat lembar per lembar. Kitab sekarang kan sudah ada bentuk elektronik, kitab e-book yang sudah ada di HP kalian masing-masing. Tapi ya namanya anak muda sekarang mau praktis, kadang tidak mau. Maka wajib saya mengungkapkan kali ini bahwa bersalaman antara laki-laki dan perempuan bagaimana, karena ini banyak menimpa kepada saya. Pesantren kami, untuk yang tidak tahu, banyak menyebar guru-guru tugas, guru yang purna tugasnya sebelum keluar dari pondok pesantren dinyatakan lulus, dia sengaja disebar untuk berdakwah, membantu mengajar di beberapa pesantren di berbagai daerah. Ya, di Madura, juga ada di Pulau Kalimantan, dan sebagian ada di Pulau Bangka. Pulau Bangka. Mereka tentu masih muda-muda usia,
ilmunya ada yang beragam, ada yang sudah bagus, ada yang masih menengah, masih medium, tapi karena memang diperlukan untuk membantu sekolah-sekolah, apalagi kita semua tahu namanya madrasah kan tidak ada guru yang lengkap. Mereka kalau mengambil guru yang lengkap, yang istiqomah mengajar, tentu harus dicukupi seperti sekolah-sekolah formal ya, dibayar per jam berapa, per pelajaran berapa. Tapi kalau sekolah-sekolah madrasah karena memang itu lembaga swadaya masyarakat, ya tentu dadanya terbatas karena himmah mereka untuk menghidupkan ilmu agama, alhamdulillah bisa berjalan terus walaupun tidak ada support dana formal yang resmi dari pemerintah, dan kami berusaha membantu itu dengan memanfaatkan tenaga-tenaga muda yang mau lulus dari pondok pesantren kami. Bisa dilihat saking bangganya beberapa guru tugas itu kalau sudah mau purna, mau lepas dari tempat tugasnya, dia mendapat bingkisan dari murid-muridnya. Kalau mendapat bingkisan, tentu semua tahu itu boleh memberi kenang-kenangan, bingkisan, hadiah kepada guru yang telah mengajar dia selama 1 tahun atau lebih. Itu boleh. Siapa yang mengatakan haram? Boleh pasti itu. Tapi yang masalah adalah diiringi dengan salaman. Santri putrinya, murid-muridnya di madrasah yang laki-laki salamannya, ini yang putri juga, santri putri ikut bersalaman, cium tangan kepada ustadz. Ustadznya rata-rata laki-laki. Bagaimana sungkem salaman dari santri putri kepada ustadz begitu. Dan saya sendiri mengalami ketika suatu acara pengajian di sebuah pondok pesantren, begitu turun panggung itu sudah berjejer-jejer. Cerita ini saya sudah ungkapkan di episode sebelumnya ya. Berjejer-jejer santri putri, saya lihat kok sudah besar-besar mau salah. Saya tanya kepada pengasuhnya, ini apa kok santri berjejer-jejer, santri putri sudah besar-besar dan cantik-cantik. Ini mau sungkem Mbak, mau salaman ke panjenengan. Saya sebagai manusia biasa tentu senang. Bagaimana tidak senang bersalaman, bersentuhan dengan lawan jenis, apalagi muda-muda cantik-cantik. Ini langsung saya tolak. Alhamdulillah bukan saya. Kenapa? Karena Allah memberi sedikit keimanan kepada saya. Jangan bersentuhan tangan. Ini sudah masuk kepada materi tentang bagaimana statusnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ini pondok pesantren besar. Pondok pesantren besar itu artinya santrinya sampai ribuan, bukan besar. Gimana? Tidak perlu, karena ini nanti terjebak kita ke dalam hibah bergosip seseorang. Kiainya, tempatnya tidak saya sebutkan, insya Allah bisa dicek sendiri di Google, di YouTube beredar video beliau. Kiai itu bersalaman dengan santri putrinya. Kiai laki-laki bersalaman dengan santri putrinya yang sudah besar-besar. Bagaimana? Bagi santri putri atau alumninya pasti, oh Bapak Kiai itu karena banyak alasan, punya hukum khusus,
punya hukum yang karena dia orang alim, orang fasih di dalam agama. Sekarang kita sudah masuk kepada dalilnya, statusnya. Bagaimana kalau bersalaman antara laki-laki dan perempuan? Tentu di kitab-kitab banyak ya. Saya langsung fokus saja kepada hadis Nabi. Bagaimana Nabi kalau bersalaman dengan perempuan, dengan kaum wanita. Nabi bersabda, la usofihu an-nisa. Tegas Nabi mengatakan, la usofihu, saya tidak bersalaman an-nisa, kepada perempuan. Nabi tidak bersalaman kepada perempuan. Padahal Nabi, kalau tadi alasan karena dia kan sudah menganggap santri atau murid-murid itu sebagai anak, jadi tidak apa-apa. Nabi apa kurang seniornya beliau dengan sahabatnya? Apa beliau tidak menganggap anak? Bahkan beliau menganggap bukan hanya anak, sebagai umat, anak dunia dan di akhirat. Tapi ingat, Nabi tidak bersalaman, tidak bersentuhan tangan. Alasan lagi yang dibuat, oh ini kan Bapak Kiai dan Ustadz itu hatinya sudah bersih, dia sudah tingkatan tinggi, jadi hatinya bersih, tidak mungkinlah menjadi terjerumus kepada dosa hanya karena bersalaman, bersentuhan tangan. Baik, saya jawab, siapa hatinya yang lebih bersih dari kalbu hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi adalah hatinya paling bersih. Bahkan beliau sudah diampuni dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tidak ada manusia yang begitu kecuali Nabi. Tapi kalau Bapak Kiai, para ustadz, para guru agama dengan hatinya bersih, itu munafik. Jelas, tegas, kalau dalam fikih tidak boleh bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Haram, tidak boleh. Dengan alasan apapun. Baik alasan hatinya bersih, alasan menganggap sebagai anak, menganggap sebagai murid tersayang, nanti meningkat sebagai sayang-sayang, meningkat menjadi yang paling tersayang, meningkat menjadi Masya Allah, na'udzubillah. Maka waspadalah para ustadz, waspadalah bahwa haram bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Kalau tadi bagaimana Ustadz, mereka mau kasih hadiah perpisahan akhir tahun, ya hadiah boleh saja ditaruh di tempat, kemudian tanpa harus bersentuhan tangan. Saya masuk kagum kepada Bapak Presiden kita yang baru ini, yaitu Bapak Prabowo. Coba lihat di forum-forum resmi nasional maupun internasional, kalau dengan lawan jenis beliau begini, tidak mengulurkan tangan begini. Ini segelas Presiden Republik Indonesia, Presiden Bapak Prabowo begini, coba lihat. Padahal di forum internasional bukan hanya orang Islam, orang non-muslim sudah biasa berjabatan tangan begini antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan hanya berjabatan tangan, cipika-cipiki, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kebiasaan mereka begitu. Tapi dalam Islam, ingat, itu diharamkan, tidak boleh.
Dan ini meningkat bukan hanya urusan kepada para ustaz, kepada bapak kiai, tokoh agama. Mohon maaf saya tunda, termasuk saya. Saya berkata begini bukan berarti saya suci, saya bisa melakukan. Terkadang saya juga melanggar ilmu ini. Terkadang ya, saya mengatakan ini saya salah dan saya beristighfar memohon ampun kepada Allah karena ini salah. Tidak mengatakan benar, oh itu boleh, sudah benar karena dia akan kiai, dia akan ulama, dia akan ustaz. Tetap tidak boleh, tetap hati. Nah ya, tadi lanjut kepada kalau lebih berat lagi ini, bukan hanya menimpa kiai, bukan hanya menimpa ustadz, bukan hanya menimpa tokoh agama, tapi hampir semua umat Islam. Semua. Apa? Yaitu insya Allah kalau Allah menakdirkan kita berumur panjang, kita akan amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita akan menghadapi bulan puasa. Setelah bulan puasa akhirnya akan menghadapi apa? Menghadapi hari raya Idul Fitri. Sudah biasa di mana-mana kalau menghadapi hari raya Idul Fitri, bertemulah saling kunjung antara keluarga ke keluarga. Di Indonesia ya, saya pernah berhari raya di Arab Saudi, tidak ada tradisi saling mengunjungi. Jadi hari raya ya biasa saja. Tapi lihat kalau di Indonesia, alhamdulillah saling kunjung antara saudara dengan saudara, antara anak dengan ibu, antara ibu dengan nenek dengan kakek, alhamdulillah. Bahkan ada tradisi Indonesia, tradisi mudik yang jauh-jauh merantau dari kota, sengaja mudik pulang kampung ke desa. Biasa kalau di Indonesia ini alhamdulillah ada tradisi seperti itu. Saya tidak tahu kalau di negara lain, negara Islam yang lain selain Arab Saudi. Kalau Arab Saudi saya mengetahui sendiri tidak ada. Misalnya Malaysia, apa Mesir, apa Yaman, saya tidak tahu. Kalau Indonesia alhamdulillah terjadi begitu. Ketika acara kumpul-kumpul itu, para pemirsa sekalian biasanya saling memaafkan, salaman. Walaupun saling memaafkan ini sudah saya singgung di episode sebelumnya, tidak harus ketika salaman, ketika hari raya saja. Ketika kita berdosa langsung bersalam, langsung minta maaf, mengucapkan maaf kepada yang kita salahi. Tapi tradisi baik ya tetap dipertahankan, dilanjutkan, kita bersalam-salaman. Kalau Indonesianya apa? Minal aidin wal faidin wal faizin, saling mohon maaf lahir batin, biasanya begitu ya. Bagaimana itu? Kadang saling bertemu antara keluarga. Dan ini yang sering, keluarga yang bukan muhrim itu juga salaman. Antara sepupu dengan sepupu itu kan haram bersentuhan. Karena itu ghairu mahram. Antara ponakan dengan istrinya paman, haram bersalam. Antara saudara dengan ipar, haram bersalam. Ini seringkali diabaikan, sehingga urusan minal aidin wal faidin ternodai menjadi berdosa. Karena tidak tahu, maka insya Allah akan saya ulas di episode kali ini bahwa itu haram, berdosa. Nah, ini yang berat kadang karena awamnya masyarakat kadang kalau tidak menolak, kalau menolak untuk bersalaman itu menjadi tersinggung. Bersalaman sudah mengacungkan tangan begini, kemudian si bibi, kenapa kamu tidak mau? Saya begini, kenapa tidak mau? Mohon maaf bibi,
atau mohon maaf Mbak, sepupu, karena lebih tua menyebut Mbak, mohon maaf Mbak, ini haram, tidak boleh bersalaman. Kenapa tidak boleh salaman? Karena ini kita bukan mahram. Apa mahram? Mahram itu artinya halal dinikah. Wah ini, siapa yang mau menikah dengan kamu? Ya ketika kamu masih kecil, masih bayi, saya yang memandikan, yang bantu ibu kamu. Masa saya mau menikah dengan kamu? Alhamdulillah. Sampai begitu. Saya tidak mau menikah dengan kamu. Kamu masih kecil. Kamu sudah saya anggap anak saya. Jadi dengan alasan begitu mereka tetap mau bersalaman. Karena terminologi atau istilah ghairu mahram itu bagi mereka dianggap hal yang aneh. Padahal jelas di dalam agama yang ghairu mahram itu artinya halal dinikah, boleh menikah. Bukan harus ya, tapi boleh menikah. Maka harus perjuangan berat. Harus dimulai nanti pada waktu acara sungkeman. Halal bihalal tidak boleh bersalaman, apalagi halal bihalal sesama kantor. Suatu kantor mengadakan tradisi di Indonesia acara halal bihalal, kemudian teman sekantor yang jelas itu bukan family, bukan mahram, saling bersalaman antara kepala staf dengan direktur, kepala staf satu dengan satunya, laki perempuan saling bersalaman dengan alasan agama. Ini jelas saya katakan haram, tidak boleh bersalaman. Kita ikut saja apa yang dilakukan oleh presiden kita, Presiden Prabowo, cukup begini. Itu lebih benar, itu lebih cocok dengan dalil agama bahwa laki-laki tidak boleh bersalaman dengan perempuan, haram, tidak boleh bersentuhan tangan. Alhamdulillah berat saya mengungkapkan ini karena ini sudah jadi tradisi yang menyebar luas, bahkan sampai Nabi bersabda la yuqta'na bimahitin min hadidin ra'saku khairun mi'ay yalmisa aidia nisain ghairi mahram. Jadi sabda Rasulullah, ditusuk kepala ini dengan jarum besi, kepala ya, jarum besi tentu kan menyakitkan, bukan tangan saja sudah sakit, apalagi vital leher, kaki sakit. Ini sabda Rasulullah, kepala ditusuk paku besi, bukan paku besi kepala, dengan kayu saja sudah fatal, bisa mati. Maka itu masih lebih baik ditusuk paku besi kepala ini. Itu sabda Rasulullah ya, itu masih lebih baik daripada kita bersalaman, menyentuh tangan wanita yang ghairu mahram, tidak mahram. Maka hindarilah, itu haram, tidak boleh dengan alasan apapun. Alasan apa tadi? Ya karena lama tidak bertemu, alasan oh ini sudah dianggap anak, oh ini sudah hatinya suci, oh ini sudah dianggap saudara. Alasan apapun, namanya agama tidak boleh. Dalam hadis yang lain, al-haqqu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang hak itu benar, ada, jelas, pasti. Dan yang haram sudah jelas, pasti. Maka jangan dikaburkan dengan alasan yang macam-macam tadi. Karena memang para pemirsa sekalian, mohon maafkan,
sudah bukan orang alas. Karena bukan orang alas, ya hindarilah beralasan-alasan. Hindarilah membuat alasan untuk melanggar perintah agama. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai meniru umat Bani Israel. Oleh Allah diharamkan mengambil ikan di hari Sabtu. Ya, di Al-Quran ada di hari Sabtu. Tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka membuat alasan, membuat cara, memasang jalannya di hari Jumat. Sehingga Sabtu ikan-ikan itu terjala, terkumpul, ngambilnya di hari Ahad. Sehingga dia tidak mengambil di hari Sabtu, tapi pakai cara begitu, khilah namanya dalam agama. Sehingga tetap melanggar hukum agama. Maka kita naudzubillah jangan sampai berhilah, melanggar larangan Allah ini dengan hilah yang macam-macam tadi. Sudah menganggap anak ini kan hanya sekali setahun, ini kan perpisahan untuk murid. Ustaz, ya tidak apa-apa bersama, tetap haram, tetap tidak boleh. Walaupun kemarin sudah saya ungkapkan, ustadznya, kiainya sudah tua, tetap tidak aman. Rambutnya berubah, sudah jenggotan, sudah level kiai, sudah level ulama, sudah level ustadz, tetap tidak boleh. Tetap haram bersentuhan tangan dengan lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan, bapak kiai dengan santri putri, atau santri laki-laki dengan ibunya. Begitu ya. Alhamdulillah, walaupun nanti kalau dicari dalam kitab-kitab ada yang ulama memperbolehkan kalau sudah sepuh sekali, sudah tidak ada syahwat. Jadi yang perempuan sudah sepuh sekali boleh bersalaman, atau yang laki-laki sudah tua sekali, maka santri putri boleh bersalaman kepada bapak kiai yang sudah tua. Tapi mayoritas madhab kita, madhab Imam Syafi'i Indonesia menyatakan haram, tidak boleh bersalaman, bersentuhan, karena nanti khawatir akan berlanjut. Asalnya bersentuhan tangan saja, kok dirasa enak, ya besok cari pahala salaman lagi, besok salaman lagi, akhirnya bukan hanya salaman, nepuk-nepuk pundak. Ya nak, bagus kamu. Setelah nepuk-nepuk pundak, kemudian bisikan setan berlaku, kemudian nepuk-nepuk selain pundak. Setelah nepuk-nepuk selain pundak, nepuk-nepuk dua tangan selain pundak. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Janji saya belum saya penuhi tentang tergelincirnya seorang ahli ibadah, yaitu bersiso, sudah saya janjikan. Bagaimana orang sah di ibadah yang dekat dengan Allah, diter bapak kiai, diter ulama, diter orang yang ustadz, itu bisa terjerumus kepada lembah perzinaan dengan apa? Godaan setan. Khutuwat kemarinnya, langkah demi langkah, asalnya langkah kecil bersalaman, langkah berikutnya meningkat lagi menepuk pundak, langkah berikutnya memeluk pundak, langkah berikutnya memegang kepala, memegang pipi, memegang leher. Allahu Akbar, naudzubillah, naudzubillah. Seperti itu. Maka lebih amannya kita ikuti dalil agama bahwa haram bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Tinggal kita meminta hidayah kepada Allah. Apakah kita mohon agar bisa melaksanakan ilmu ini dalam rangka adalah mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Demikian para pemirsa. Alhamdulillah sudah selesai.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.